baik, saudaraku. Dan sungguh sangat bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, kita membuka mata kita melihat ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Mari saudara terkasih yang ada di rumah, bersama dengan kami, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita angkat pujian kita. Kau Allah yang setia. Dengan apakah kami akan membalas Tuhan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur untuk segala cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan.
Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Yesus kami akan menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, menjadi berkat yang luar biasa bagi kami sepanjang hari ini, menjadi kekuatan, meneguhkan, memberkati kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita semua saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, senang berjumpa dengan saudara semuanya, saudaraku. Kita bisa menikmati kasih Tuhan di doa pagi kita. Kita bisa menyembah dan meninggikan Dia. Haleluya, besarlah kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini, saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 11, ayat yang pertama sampai ayat 15. Hari ini kita akan belajar dengan iman, ya, saksi-saksi iman. Bagaimana orang-orang yang akan kita pelajari nanti berkenan kepada Tuhan, saudara, adalah dengan iman. Apakah iman itu, saudara yang kasih, kita belajar pada saat ini supaya kita hidup sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, saya bacakan ayat yang pertama, saudaraku, dan nanti saudara membaca bersama dengan saudara kita Laura, ya, ayat yang kedua dan ayat 15 nanti kita sama-sama membacakannya. Ya, saya akan mulai. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia dapat mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turun menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Bersama-sama ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya, puji Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan ini.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tentang iman. Saudara, sangatlah luar biasa semua saksi-saksi iman yang kita baca ini. Iman adalah satu-satunya jenis yang dapat diterima oleh Allah. Saudara, dengan pembacaan kita pada saat ini, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk. Iman inilah yang mempercayai realitas-realitas rohani yang menuntun kita kepada kehendak Allah. Jadi sangat penting iman. Apakah iman itu? Ayat yang pertama tadi kita sudah baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar itu sangat penting sekali untuk membuat satu bangunan, apalagi seperti kita yang tinggal di Jakarta, di mana begitu banyak gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang sangat tinggi. Saya baru dari kampung halaman saya, kemudian saya datang ke Jakarta. Oh, saya terheran-heran melihat gedung-gedung yang tinggi yang ada di Jakarta, yang ada di Sudirman, yang ada di Taman Anggrek, seluruhnya yang ada di Jakarta. Itu bisa tinggi dibangun sedemikian rupa. Kenapa? Itu dimulai daripada dasarnya yang kokoh, yang kuat, yang sampai yang begitu dalam, ya, paku buminya yang demikian tepat, yang begitu kuat, sehingga setinggi apapun bangunan-bangunan itu bisa bertahan kokoh sekalipun datang gempa bumi, sekalipun datang angin kencang. Kenapa bisa demikian? Karena ada dasarnya yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, betapa pentingnya iman. Kenapa iman itu sangat penting? Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada yang kita harapkan dalam hidup ini. Ada yang kita harapkan setelah kita mati meninggalkan dunia ini. Kita bekerja, kita bergerak, ada sesuatu yang kita harapkan. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan itu luar biasa. Tanpa dasar, maka semua akan sia-sia. Sepertinya memang kelihatannya bagus, tapi akan suatu saat nanti, sebentar saja nanti, itu akan rubuh. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ada orang membangun rumah di atas dasar batu karang, dan ada orang membangun rumah di atas dasar pasir. Dua-duanya sudah berdiri, dua-duanya terlihat bagus. Tapi apakah yang membedakan ini nanti? Yang membedakan adalah dasarnya. Yang satu dibangun di atas dasar pasir, yang satu dibangun di atas dasar batu karang, batu yang kokoh. Dan dua-duanya rumah itu dilanda oleh angin kencang, angin puting beliung, hujan, gempa. Dan apakah yang membedakan tadi? Saya katakan dasarnya yang membedakan. Yang satu menjadi rubuh dan hebatlah kerusakannya, hebatlah kerugiannya. Sedangkan yang satu yang dibangun di atas dasar batu karang itu kokoh, terpelihara, kuat. Demikian kita Bapak Ibu pada saat ini, tantangan pasti ada. Kita gak bisa mengatakan jauhlah masalah daripadaku. Saya tidak mau tantangan. Saya tidak mau mengalami pencobaan-pencobaan ini. Saya mau hidup damai, saya mau hidup tenang. Tidak bisa demikian. Setiap kita yang lahir di muka bumi ini mengalami masalah, pergumulan-pergumulan, mengalami tantangan-tantangan hidup. Tapi bagaimana supaya kita menang? Imanlah yang menjadi kekuatan kita. Mari pada saat ini miliki dasar yang kokoh, ya, untuk kita dapat bertahan, untuk kita dapat menang, untuk kita bisa bersuka cita. Apakah iman itu tadi? Itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat, tapi kita percaya. Itulah dasar daripada pengikutan kita akan Tuhan. Jadi singkatnya, iman itu kalau bisa disingkatkan
Iman itu adalah mempercayai apa kata firman Tuhan. Iman itu adalah mempercayai apa kata firman Tuhan. Yang lebih jelasnya, apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, jadi saya katakan tadi, iman adalah satu-satunya jenis yang dapat diterima oleh Tuhan, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk. Iman inilah yang dapat mempercayai realitas-realitas rohani yang menuntun kita kepada kebenaran. Yang menuntun kita kepada kebenaran. Dikatakan ayat 2, oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oleh karena imanlah kesaksian telah diberikan kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, iman kita lah, ya, karena imanlah kita mengerti dunia ini diciptakan oleh Allah. Ya, dari mana iman kita itu? Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Dalam kitab Kejadian berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, bumi masih kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Dan Allah berfirman, jadilah engkau ini, jadilah engkau ini, jadilah engkau ini. Allah menciptakan alam semesta ini. Kita mengerti apa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan hari yang ketujuh dia beristirahat. Dari mana kita tahu itu? Kita mengerti tujuan hidup kita. Dari mana kita tahu itu? Dari firman yang tertulis ini. Lalu kita percayai, kita yakini, kita hidupi. Itulah iman kita. Nah, dikatakan ayat yang 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Habel itu percaya kepada Tuhan. Habel itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga oleh iman percayanya itu, dia mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Iman itu, sebagaimana iman itu yang menyertai kita. Itu yang kita hidupi. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari manakah datangnya iman? Iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mau teguh di dalam Tuhan, kalau kita mau menang dalam hidup ini, belajar firman Tuhan ini, baca firman Tuhan ini, hidupi firman Tuhan ini, sehingga iman kita bangkit, iman kita muncul, iman kita teguh, iman kita kuat. Orang-orang yang kuat dalam iman, orang-orang inilah yang tetap bisa bertahan menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan seberat apapun itu. Kalau kita lihat nanti di sini orang-orang yang menjadi saksi-saksi iman pada saat ini, semua oleh karena iman mereka. Dan iman itu menentukan kita, saudara yang kasih. Iman itu akan menentukan hidup kita. Itu sebabnya dengan sukacita kita hidup dengan iman, kita pelajari saksi-saksi iman yang kita baca pada saat ini. Bagaimana mereka berkenan kepada Tuhan. Habel itu berkenan kepada Tuhan, sehingga dia karena dia hidup dengan iman, sehingga dia mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tidak sekedar, tapi Habel mempersembahkan persembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekalipun kita melakukan hal yang baik bagi Tuhan, belum tentu apa yang kita alami semuanya juga baik. Tetapi ketahuilah, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ketika dia mempersembahkan persembahan yang terbaik, maka abangnya iri hati, benci, cemburu, gak suka persembahan Habel diterima,
sedangkan persembahan kakaknya Kain tidak diterima. Kain mulai panas hati, sehingga apa yang terjadi? Cemburu. Kalau cemburu itu tidak dibuang, tapi terus disimpan kecemburuan di dalam hati, bisa membunuh loh saudara-saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kakak sendiri membunuh adik sendiri, yaitu Habel. Nah, kenapa? Semua dimulai dengan iman. Iman Habel berkenan kepada Tuhan. Iman Habel, iman yang benar. Iman Habel, iman yang menang. Sehingga dia mempersembahkan yang terbaik. Dia melakukan dengan iman. Kain sembarangan, sekedarnya. Sehingga asal saja gagal, tidak diterima oleh Tuhan. Mulai kegagalan, udah gagal gak diterima oleh Tuhan persembahannya, dia tidak mengoreksi dirinya. Tapi apa yang terjadi? Dia mulai lagi semakin tumpuk kecemburuannya. Dia kumpulkan lagi emosi amarahnya. Dia bunuh adiknya. Janganlah demikian. Kiranya kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga Henok di sini. Kita dapat belajar dari Henok. Kenapa? Bagaimana Henok ini? Ada dua orang yang naik ke surga tanpa mengalami kematian. Yang pertama Henok, yang kedua Elia. Nah, dikatakan bagaimana iman Henok itu? Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi kehidupan Henok ini adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sehingga dengan iman dia yakin dia pasti diselamatkan oleh Allah. Dan Allah mengangkat dia hidup-hidup ke sorga. Dia ke sorga tanpa mengalami namanya kematian. Nah, lalu ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berbalik kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau kita hidup pada saat ini tanpa iman, tidak berkenan. Apapun yang kita lakukan pada saat ini harus dengan iman. Doa pagi yang kita lakukan juga pada saat pagi hari ini, kita harus dengan melakukannya dengan iman. Dengan doa pagi yang kita lakukan pada saat ini, kita beriman, kita percaya bahwasanya sepanjang hari ini kita akan berkemenangan, kita berkenan kepada Tuhan, jalan-jalan terbuka di depan kita, penyertaan Tuhan ada pada kita, masalah-masalah akan terhindar daripada kita, penyertaan Tuhan ada pada kita. Apa imanmu pada saat ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan iman itu memberikan kepada kita kekuatan. Iman itu memberikan kepada kita semangat. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa mau datang kepada Tuhan, barang siapa yang mau mengikuti Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yuk lambaikan tangannya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan pada saat ini bahwasanya Tuhan akan menyertai, akan memberkatinya hari ini. Katakan, aku percaya kepadamu Tuhan, hari ini aku berkemenangan. Hari ini aku sembuh, hari ini terbuka jalan di depanku, hari ini kebajikan kemurahan menyertaiku. Lambaikan tangan kepada Tuhan dan terimalah, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Jadi kepadamu sebagaimana iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab Allah memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Jadi percaya, kita harus percaya adanya Tuhan. Kita harus percaya, orang beriman itu dia harus percaya bahwasanya adanya Tuhan dan berkepribadian. Dia harus percaya bahwa Allah ada, dikatakan di sini. Makanya orang ateis tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak percaya Allah. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Allah, ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kita harus percaya Allah itu ada. Bukan hanya sekedar ada, tapi Dia ada bersama dengan kita. Dia menuntun kita, Dia memberkati kita, Dia melindungi kita, Dia memelihara dan menjaga kita. Dan percaya Tuhan yang kita sembah itu tak terbatas. Apanya tak terbatas? Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasanya, tak terbatas kasihnya, tak terbatas pengampunannya, tak terbatas kehebatannya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tak terbatas, juga tak terbatas kekudusannya. Dia peduli akan kita, dia peduli akan segala masalah-masalah kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi tantangan yang begitu berat, seolah kita tak berdaya, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang tak terbatas. Nyanyikan lagu kepada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ini iman kita. Dan iman itu, saudara-saudara, diucapkan. Tidak hanya dipercayai dalam hati. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, barang siapa yang percaya kepada anak Allah, dia akan diselamatkan. Sebab dengan mulut orang mengaku dan hati percaya, dia akan diselamatkan. Dia akan dibenarkan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Percaya, yakin, tidak bimbang, lalu ucapkan. Makanya sering-sering mengucapkan firman Tuhan. Di pagi hari, selamat pagi Tuhan Yesus, hari ini hari yang berkemenangan bagiku. Selamat pagi masalah, ini dadaku, mana dadamu? Hari ini kita bertanding dan aku pasti menang bersama dengan Tuhanku. Yesusku hebat, Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat. Aku lebih daripada pemenang. Maka kemenangan demi kemenangan menjadi milik kita. Nah, bukan tidak ada setan-setan itu di sekeliling kita. Bukan tidak ada dia ingin bersuara-suara di depan kita seperti suara Goliat. Tapi iman Daud yang begitu luar biasa itu muncul. Siapa gerangan? Ada api dalam hati Daud itu. Ada kobaran roh dalam hati Daud itu yang mengalahkan suara-suara Goliat itu. Tiap-tiap hari Goliat itu, siapa di antara kamu katanya? Siapa di antara kamu? Membuat orang Israel termasuk Saul gemetar, takut. Kenapa? Karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak yakin lagi. Padahal mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi orang-orang Kristen bisa tak beriman. Orang-orang yang pergi ke gereja bisa tak beriman. Lalu bagaimana kita beriman? Kita dengar firman Tuhan itu, kita hidupi firman Tuhan itu, kita ucapkan firman Tuhan itu. Seperti Daud. Lihatlah Daud itu, kemana dia pergi dia menyanyi, kemana Daud itu dia memuji-muji Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, masalah yang dihadapi oleh Daud, tapi dia memuji-muji Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Dia pergi menggembalakan kambing domba, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dari mana Daud tahu bahwasanya Tuhan itu adalah gembalanya? Bagaimana dia menuliskan itu? Karena dia tahu, dia melihat realita kehidupannya. Aku ini saja seorang gembala menggembalakan dombaku, kutuntun dombaku ini. Tidak kubiarkan dombaku ini diterkam oleh binatang buas. Kalau domba-dombaku ini diterkam oleh binatang buas, kutarik jenggot binatang buas itu, kulepaskan dari mulutnya. Kutuntun domba-dombaku ini ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Aku punya Allah, dialah gembalaku yang baik. Bukankah firman Tuhan berkata, aku ini domba Tuhan, aku ini juga punya domba. Begini aku menggembalakan kambing dombaku, kutuntun ke dalam rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Hari ini Tuhan, aku juga akan dituntun oleh Tuhan ke air yang tenang. Maka saudaraku, dengan sukacita kita menjalani hari-hari hidup kita. Sementara orang lain bagaimana lagi ini? Banyak pikiran-pikiran, banyak ketakutan-ketakutan. Tapi pagi ini, saudara, sekalipun kita belum menemukan rumput yang hijau selama ini,
tapi keluarlah nanti dari rumah saudara dengan iman. Tuhan adalah gembalaku, Dia menuntun aku di padang yang berumput hijau. Hari ini Tuhan aku keluar. Tuhan tuntun langkah-langkahku ke dalam rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Langkah saudara pun saudaraku akan terlihat gagah perkasa. Gagah perkasa itu bukan badannya, bukan ototnya, tapi hati yang penuh dengan iman membuat kita menjadi gagah perkasa. Tak terkalahkan. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang tak terkalahkan. Ada Yesus, ada kuasa, ada api di dalam hatinya, ada kobaran roh dalam hatinya. Itulah orang-orang beriman. Makanya dikatakan di sini tadi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum dilihat, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Ada banyak tantangan yang dialami oleh Nuh, tapi Tuhan berkata, Nuh, bangunkan, dirikan, bangun bahtera bagimu, sebab aku akan menghukum, memusnahkan dunia ini. Aku menyesal menciptakan manusia ini oleh karena dosa yang mereka pikirkan. Niatnya sudah dosa melulu. Oleh sebab itu aku akan membumi hanguskan dunia ini. Nuh yang dengan setia, suka, bertekun, berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Tuhan bicara, saudara, Tuhan bicara. Tuhan bicara kepadamu yang setia berdoa di pagi hari. Tuhan akan memberikan petunjuk bagimu dan bagiku, bagi kita semuanya. Aku akan membumi hanguskan dunia ini, Nuh. Tapi engkau bangunlah bahtera bagimu. Buatlah seperti ini, buatlah seperti ini, bertingkat 3. Dan kemudian, ya masukkanlah nanti nih, ada begitu aturan-aturan yang Tuhan perintahkan, suruhkan untuk Nuh lakukan. Dengan iman dan percaya, Nuh melakukannya. Dan di mana Nuh itu melakukannya? Di atas gunung. Ketika Nuh melakukan itu ada banyak tantangan. Dikatakan Nuh udah gila, kamu udah sesat, udah aneh kamu ini Nuh. Kamu mendirikan bahtera di atas gunung, orang mendirikan bahtera itu di pinggir laut, di pantai. Udah gila Nuh ini. Perkataan-perkataan apa diberikan orang kepadamu? Kalau kita masih aman-aman saja dengan orang yang berdosa, kita masih kompromi dengan dosa. Tapi kalau orang-orang yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan, mulai mengatakan engkau sesat, engkau aneh, itu artinya kita sudah ada di pihaknya Tuhan. Itu berarti kita ada di dalam iman. Tapi Nuh dengan taat, maka saudara-saudara, iman itu disertai dengan ketaatan. Taat kepada firman Tuhan. Iman disertai dengan ketaatan. Sekalipun begitu banyak orang-orang yang menghina Nuh, banyak yang merendahkan dia, mengatakan gila. Setiap orang melihat dia, kemana Nuh? Dirikan bahtera, di mana? Di atas gunung. Gila kamu dasar. Dan tahukah Anda, tahukah saudara, Nuh itu mendirikan bahtera berapa lama? 100 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang begitu lama. Belum ada di antara kita yang ikut dalam doa pagi pada saat ini umur 100 tahun. Saya jamin kita belum ada 100 tahun pada saat ini. Berarti mulai kita lahir sampai sekarang masih terus membangun bahtera. Lama ya saudara. Mungkin lama. Mungkin engkau berpikir bahwasanya begitu lamanya engkau ada dalam tantangan. Begitu lamanya engkau ada dalam pergumulan. Tapi lihat hasilnya. Semuanya mati. Semuanya lenyap. Tapi Nuh dengan seluruh keturunannya selamat. Saudara-saudara yang kekasih, terlalu panjang firman Tuhan untuk disampaikan bagi kita pada saat ini. Tapi marilah, seberapa firman yang kita dengarkan pada saat ini, kiranya ini boleh memberkati kita semuanya. Ya, kita harus percaya bahwa kita, saudara yang kekasih, mendapat upah, mendapat pahala. Dikatakan barang siapa yang percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah, memberi pahala kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus percaya, saudara harus percaya pada saat pagi hari ini, Allah memberikan pahala bagimu dan bagiku.
Allah memberikan upah bagi kita yang berdoa di pagi hari ini bertekun. Apabila kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia, sambil kita mengetahui pahala yang paling besar, berkat yang paling besar adalah sukacita. Sukacita dalam Tuhan dan kehadiran Tuhan. Nama kita terdaftar di sorga. Nah, beberapa hari yang lalu kan kita sudah nyanyikan, ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun ladang tak menghasilkan, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak berhasil, kambing domba terhalang dari kurungan. Ya, tantangan ada. Atau berkat-berkat kenikmatan ada, setan-setan pergi, diusirkan. Yesus berkata, jangan kau sukacita karena itu. Jangan kau bersukacita karena itu semuanya. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Nama kita terdaftar di sorga. Dan penyertaan Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Itu yang membuat, itulah pahala yang terbesar. Kehadiran Tuhan menyertai kita. Kita sadar itu, sadari ada pahala, ada upah atas iman kita, atas pengikutan kita akan Tuhan. Mari saudaraku, Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Coba saudara renungkan sedikit, apa sih yang saudara dapat pada saat ini lewat firman Tuhan. Jangan, apa firman Tuhan hari ini? Tahu, blank, jangan ya. Tapi hari ini, coba tuliskan di kolom-kolom komentar saudara. Hari ini aku dapat firman Tuhan di sini. Coba dengan cepat, tuliskan di kolom komentar saudara. Berkat firman Tuhan yang saya dapat hari ini. Apakah saudara yang kasih seperti Habel mempersembahkan korban yang terbaik? Apakah seperti Nuh yang taat? Mulai hari ini aku mendapatkan berkat firman Tuhan, ketaatan di atas segalanya. Sekalipun diejek, sekalipun dihina orang lain, tapi seperti Nuh dan seluruh keluarganya selamat sementara yang lain binasa. Hari ini aku mau taat. Oh, orang yang beriman itu mendapat pahala, mendapat upah. Aku percaya ada upah, ada pahala bagiku. Tuliskan di kolom-kolom komentar saudara ya. Tulisan saudara di kolom komentar saudara. Nanti Ibu Esther baca, itu akan sungguh-sungguh memberkati Ibu Esther. Saling memberkati kita ya. Kalau hari ini saudara semua yang berdoa diberkati, nanti setelah selesai doa ini Ibu Esther membuka kolom-kolom komentar saudara itu, saya akan diberkati oleh Tuhan. Saling memberkati, menguatkan. Tuhan memberkati kita saudara. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat penyembahan kita satu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupkan iman kami. Bangkitkan, kuatkan. Roh Allah bekerja dalam hati kami. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada
Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima ya Tuhan. Jadilah kami menjadi orang-orang yang kuat. Iman itu yang menguatkan kami. Iman itu yang memberikan kami sayap untuk terbang. Iman itu memberikan kami kekuatan. Haleluya. Sekalipun kami berjalan ke atas gunung yang tinggi ya Tuhan. Oh, penyertaan-Mu ada pada kami. Bahkan kami lewati curam Tuhan. Lembah yang curam Tuhan. Tanah yang berbatu-batu, kerikil-kerikil ya Tuhan. Engkau memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu. Engkau membawa kami kepada kemenangan. Engkau membawa kami kepada keberhasilan. Tuhan, ajarlah kami untuk kami taat kepada firman-Mu, taat kepada sabda-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Sanggupkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Terdorong hati kami terus untuk dengar-dengaran akan suara-Mu. Saudara, para pendoa yang dikasih oleh Tuhan, dari mana kedatangnya iman itu? Iman itu muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Setiap pagi mari kita sendekkan telinga kita kepada firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Dan sepanjang hari ini nanti renungkan lagi firman Tuhan itu. Hidupi, ucapkan. Dan kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia menjadi milik kita. Sekalipun ada begitu banyak yang jatuh, yang lemah, yang kesulitan, tapi kita orang-orang beriman berdiri kokoh, berdiri tegak. Dasarnya adalah iman, firman Allah. Batu karang yang teguh itu adalah iman, percaya kita. Jangan takut sekalipun ada ejekan, sekalipun kita direndahkan, tetaplah percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Terpujilah Engkau ya Tuhan, diberkati dan ditinggikan Engkau. Inilah kebenaran firman Tuhan menjadi renungan bagi kita sepanjang hari ini. Kiranya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semua dikuatkan. Jalanilah saudaraku hari-hari hidupmu. Awal minggu 15 November pada saat ini bersama dengan Tuhan. Nikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus. Kita dijadikan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, mari berdoa saudara. Doa untuk dirimu, doa untuk keluargamu, doa untuk usahamu. Doakan semua orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, tetanggamu, anak-anakmu, suami, istri. Berdoa saudara. Biarlah semuanya kita menjadi orang-orang yang percaya, mempercayai firman Allah dan menghidupi firman Allah seperti saksi-saksi iman yang kita dengarkan pada saat ini. Haleluya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang iman. Hari ini kami belajar dari Habel, bagaimana Habel hidup berkenan kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagaimana juga dengan iman, Henok hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat dia tanpa mengalami kematian. Oleh iman, maka Abraham sekalipun dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi dia percaya kepada Tuhan. Maka Abraham keluar dari tengah-tengah keluarganya menuju satu tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Belum tentu semuanya kami tahu, dan memang banyak yang tidak kami tahu tentang hidup kami ini Tuhan. Tapi dengan iman kami percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan menyertai kami, namanya Immanuel. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati suami istri, Tuhan memberkati anak-anak kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat akan Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk hidup kami menjadi berkat bagi orang banyak. Memberkati dimanapun kami berada hari ini dan bahkan juga tempat pekerjaan kami. Memberkati pimpinan kami di kantor, di mana kami bekerja. Memberkati para pelanggan-pelanggan kami, usaha kami. Sehingga hari ini ada kesempatan bagi kami untuk selalu menceritakan perbuatan-perbuatan kasih Tuhan. Memberkati orang-orang di sekitar kami.
ini kebajikan, kemurahan semata-mata menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih buat pertolongan. Dengan iman, maka saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini disembuhkan, Amin. dikuatkan, Amin. dipulihkan. Amin. Dengan iman kami percaya kepada kuasa pilih Yesus, bahwasanya Yesus menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Terbuka jalan bagi kami pada saat ini Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, ada keterbukaan jalan pada saat ini. Amin. Ada orang-orang yang rindu haus akan Tuhan, yang membuka hatinya kepada Tuhan. Apapun profesi kami, apapun yang kami lakukan pada saat ini, lakukanlah semua. Kami lakukan semua dengan iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akhiri doa kita ini saudara. Haleluya. Sekali lagi dengan iman kita nyanyikan lagu ini tadi saudara. Kiranya ini membangkitkan iman kita. Saudara, apapun yang terjadi, nanti ketika kita keluar dari rumah ini, satu hal yang kita percaya, Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sesembahanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kuasa-Mu hebat bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Jadilah sebagaimana iman kami. Terima kasih. Mengalir kuasa-Mu bagi kami. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia tercinta ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemerintahan kami pusat sampai daerah. Tuhan memberkati semua aparat negara kami yang berjaga-jaga untuk bangsa negara kami ini. Tuhan tolong mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Adanya perdamaian sukacita, adanya ketentraman, adanya kemajuan-kemajuan di perekonomian kami ya Tuhan.
adanya terus peningkatan kesehatan di bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah bekerja dengan luar biasa pada saat ini. Tuhan memberkati para generasi penerus, orang-orang muda, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, dari tingkat playgroup sampai pada perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka. Biarlah generasi kami ini Tuhan menjadi generasi yang cerdas, yang mengasihi Tuhan, yang melakukan hal-hal yang baik. Mereka adalah orang-orang yang pintar dan juga adalah orang-orang yang beriman, percaya, berakhlak. Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian bangsa kami, negeri Indonesia tetap berkenan di hati Tuhan. Gereja-gereja Tuhan juga tetap melakukan tugas dan fungsinya menjadi garam dan terangnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan Indonesia ada di bawah kuasa kasih-Mu, memberkati Indonesia, memberkati negeri kami. Jadikan bangsa kami menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami akan akhiri doa kami ini. Sebentar kami akan akhiri, pimpin kami mengalirkan kuasa-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan pimpinan hikmat kuasa, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus mengalir dalam hidup kita saat ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai seumur hidup kita. Maranatha, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Demikian ibadah doa bagi kita hari ini. Tuhan menolong kita sampai bertemu besok hari di waktu yang sama. Haleluya.